Di sebuah malam yang anehnya terasa lebih sunyi dari biasanya, lu mungkin lagi duduk di kamar, lampu redup, sambil nge-scroll layar HP yang makin hari makin penuh berita tentang orang-orang yang lagi cari tambahan, lagi bingung gaji nggak cukup, atau lagi pusing karena harga kebutuhan naik terus. Dan entah gimana, semuanya kedengeran mirip satu sama lain. Kayak semesta lagi ngasih kode keras bahwa ada sesuatu yang berubah. Bukan cuma di kota besar, bukan cuma di pusat ekonomi, tapi di seluruh Indonesia. Gua nggak perlu nanya apakah lu ngerasainnya juga. Karena kemungkinan besar, iya. Lu ngerasa ada yang nggak stabil. Lu ngerasa kerja keras 8-10 jam sehari udah nggak ngejamin rasa aman. Dan kalau lu lagi nggak kerja, tekanan itu justru lebih besar. Ini bukan sekedar isu ekonomi di berita. Ini nyentuh langsung urat nadi hidup kita sehari-hari. Makanya, sebelum lu makin tenggelam sama ributnya konten tentang resesi, PHK, side hustle, atau bisnis cepat kaya, gua mau ajak lu tarik napas dulu. Tenang sebentar, karena di tengah semua keributan ini, gampang banget buat kepala kita keisi ketakutan. Gampang banget buat pikiran lompat langsung ke skenario terburuk. Apa gua bakal sanggup? Gimana nanti kalau? Apa hidup gua bakal makin susah? Dan justru disinilah masalahnya. Ketika lu cemas, lu gampang kemakan omongan orang. Ketika lu panik, lu gampang kejebak solusi yang cuma manis di awal. Ketika pikiran lu sempit, lu bakal lihat dunia seolah-olah cuma punya dua pilihan, ikut arus atau tenggelam. Padahal, kalau kita duduk sebentar, lihat gambaran besarnya, dan gak buru-buru percaya sama narasi yang dilempar sana-sini, baru kelihatan bahwa kondisi yang katanya gawat ini justru punya pola, punya ritme, punya alasan kenapa itu semua kejadian. Channel ini bukan tentang nakut-nakutin lu, bukan tentang ngejual mimpi palsu. Gua di sini bukan buat bilang hidup lu berantakan atau masa depan lu gelap. Gua di sini cuma mau ngajak lu ngelihat lebih jauh, lebih jernih, lebih rasional. Karena ketika lu bisa mikir jernih, lu bisa ngambil keputusan yang benar. Ketika lu ngerti konteksnya, bukan cuma ceritanya, lu nggak bakal jadi korban. Dan ketika lu bisa ngelihat dunia dengan sudut lain, lu sadar bahwa peluang itu selalu ada. Bahkan di saat semua orang bilang, lagi susah. Tapi tenang, belum saatnya kita ngomongin peluang. Belum saatnya masuk ke solusi. Sekarang, tugas gue cuma satu. Bikin lu ngerasa bahwa apapun yang sedang terjadi, lu nggak sendirian. Dan lu masih punya kendali atas arah hidup lu. Sebelum kita masuk lebih dalam, gua mau ajak lu sesuatu dulu. Coba lu tulis di kolom komentar, sampai kota mana video ini nyampe. Gua pengen lihat seberapa jauh cerita ini jalan, dari sudut mana aja di Indonesia suara lu datang. Komentar lu bukan cuma angka, itu bukti bahwa lu ada, lu ngerasain, dan lu nggak sendirian di situasi ini. Jadi, tulis kota lu, entah itu dari pusat keramaian kayak Jakarta, atau dari kota lain yang lagi berjuang dengan ritme hidupnya sendiri. Sekarang, kita kembali ke lu. Isu tentang bisnis sampingan buat karyawan ini kelihatannya topik besar. Tapi kalau ditarik ke hidup pribadi, dampaknya jauh lebih ngena dari yang orang kira. Gua tanya deh, berapa sering lu duduk di meja kerja, layar monitor depan mata, tapi pikiran lu ke tempat lain? Ketagihan yang numpuk, ke harga beras yang naik, ke uang bensin yang kerasa makin gila, ke cicilan yang kayaknya nggak pengertian sama sekali sama kondisi lu. Lu mungkin bilang, ya udah biasalah, hidup emang gitu. Tapi beneran biasa? Atau kita cuma udah terlalu capek buat ngaku kalau sebenarnya kondisi ini bikin lu sesek? Coba pikirin momen kecil yang sering kejadian. Lu lagi belanja mingguan, dan tiba-tiba lu berhenti di tengah lorong supermarket cuma buat ngeliatin satu produk yang harganya naik lagi. Lu gak bilang apa-apa, tapi lu berhenti. Lu sigh pelan, lu taruh lagi barang itu, dan lu jalan kayak gak ada apa-apa. Atau pas tanggal muda datang, lu ngerasa jadi orang paling kaya sedunia selama beberapa jam. Sebelum dompet lu langsung ngerasain kejutannya. Gaji masuk, tagihan narik, cicilan nyamber, kebutuhan harian nunggu antri. Dan tiba-tiba saldo lu kayak angka yang salah ketik. Dan gua tahu apa yang biasanya lu bilang ke diri sendiri. Gak apa-apa, yang penting masih bisa jalan. Nanti juga ada rejeki lagi. Tahan dulu, bisa kok. Tapi coba jujur bentar ke diri lu. Berapa lama lu bisa terus nahan? Sampai kapan lu mau hidup dengan pola asal cukup? Atau lebih parah lagi, pola asal belum minus? Gua nggak nuduh lu boros. Gua nggak bilang lu salah urus uang. Faktanya, kebanyakan karyawan Indonesia hidup di antara dua dunia. Dunia kerja yang nuntut banyak tapi ngasih sedikit. Dan dunia kebutuhan hidup yang terus naik tanpa peduli lu siap atau enggak. Dan yang bikin semuanya semakin berat adalah momen ketika lu sadar. Kerja keras lu yang selama ini lu banggakan ternyata belum tentu bikin hidup aman. Bukan salah lu, bukan kurang usaha. Emang situasinya yang lagi berubah. Pelan-pelan, senyap, tapi kerasa. Lu tahu kan perasaan itu?
Perasaan ketika lu mulai mikir, apa gua salah jurusan? Apa kerjaan gua bakal aman 5 tahun lagi? Atau apa gua harus mulai sesuatu yang bisa nambahin penghasilan? Pertanyaan itu muncul bukan karena tren, tapi karena lu ngerasain sendiri hidup makin sempit. Dan lucunya, walaupun lu tahu jawabannya nggak enak, lu tetap pura-pura nggak lihat. Karena ngadepin kenyataan itu capek. Karena mikirin solusinya butuh tenaga, waktu, dan keberanian yang kadang udah habis duluan sebelum hari selesai. Tapi justru di titik ini, semuanya mulai jelas. Ini bukan lagi tentang ekonomi global, bukan tentang grafik harga. Ini tentang lu, tentang isi dompet lu, tentang hidup lu beberapa bulan ke depan. Dan kalau lu ngerasa sedikit aja, iya gua ngerasain itu, berarti segmen ini berhasil. Karena gua cuma pengen satu hal, bikin lu sadar bahwa cerita ini bukan tentang orang lain. Ini tentang lu, dan fase hidup yang lagi lu jalanin. Gua mau lu denger ini pelan-pelan. Karena mulai sekarang kita masuk wilayah yang biasanya cuma dibahas di meja-meja kecil warung kopi, atau ruang meeting yang kacanya gelap, atau grup WhatsApp yang isinya orang-orang yang udah kenyang makan asam garam dunia kerja. Cerita yang jarang nongol di konten motivasi, jarang disinggung influencer, dan hampir nggak pernah dibahas secara jujur di kantor. Gua mau lu ngerti satu hal dulu. Narasi yang bakal gua bawa ini bukan teori, bukan ucapan manis penuh janji. Ini hasil gua jalan ke lapangan, ngobrol sama karyawan, mantan karyawan, owner bisnis kecil yang selamat dari krisis, dan orang-orang yang diam-diam udah mulai nyusun jalan keluarnya jauh sebelum isu ini viral. Karena kalau lu perhatiin, setiap kali kondisi ekonomi mulai goyang, selalu ada pola yang berulang. Ada karyawan yang panik, ada yang pura-pura tegar, dan ada yang diam-diam nyiapin tameng. Dan 3 tahun terakhir, pola itu kerasa makin jelas. Gue pernah ketemu seorang anak muda di sebuah coworking space kecil. Kerjanya biasa, gajinya standar, tapi jam 7 malam ketika teman-temannya cabut, dia tetap duduk di pojokan sambil ngejagain spreadsheet kecil. Gue tanya, lu ngapain? Dia jawab, gue lagi nyiapin hidup bang. Kerjaan gue sekarang aman, tapi hidup gak pernah kasih jaminan. Atau seorang ibu di pinggiran kota yang tiap pulang kerja langsung buka orderan online. Bukan karena dia rakus uang, tapi karena dia tahu anaknya sebentar lagi masuk sekolah. Dan sekolah, ya lu tahu sendiri, gak pernah ada kata murah. Ada lagi temen gue yang kerja kantoran bertahun-tahun. Stabil, tenang. Sampai satu hari dia dikasih tahu bahwa cabang kantornya bakal ditutup. Bukan salah dia, bukan karena performanya jelek, cuma karena perusahaan pusatnya lagi restrukturisasi. Dalam semalam, seluruh definisi aman yang dia punya hilang begitu aja. Cerita-cerita kayak gini bukan kejadian langka. Ini kejadian harian. Dan alasan gue bawain semua ini bukan buat nakutin lu, tapi buat kasih lu akses ke sesuatu yang gak semua orang punya. Pemahaman jujur tentang realita karyawan hari ini. Gue udah lihat data-datanya. Gue udah ngobrol sama orang-orangnya. Dan semakin gue gali, semakin jelas satu hal. Karyawan yang survive bukan yang paling pintar, bukan yang paling rajin, bukan yang paling lama bekerja. Yang survive adalah yang nyadar lebih dulu bahwa kerjaan utama itu bukan benteng terakhir. Bahwa dunia berubah terlalu cepat buat kita cuma punya satu sumber penghasilan. Tapi tenang dulu, gue belum akan masuk ke dampaknya. Belum waktunya gue jelasin kenapa situasinya bisa kayak gini, gimana pola uang bergerak sekarang, dan kenapa lu harus siap dari sekarang. Yang gue mau sekarang cuma satu. Lu ikutin narasi ini tanpa skip. Karena kalau lu bisa ikutin sampai akhir, lu bakal punya pemahaman yang gak cuman bikin lu siap, tapi bikin lu satu langkah lebih depan daripada kebanyakan orang. Dan kalau lu ngerasa narasi ini berguna, gua minta lu tekan tombol subscribe. Bukan buat naikin angka channel, tapi supaya lu gak ketinggalan potongan-potongan penting yang mungkin bisa nentuin arah penghasilan lu ke depan. Kita bakal masuk ke bagian inti setelah ini. Bagian yang bakal bikin lu bilang, oh, pantesan hidup rasanya kayak gini. Tapi itu nanti. Sekarang, gue cuma mau lu siap dulu. Oke, sekarang kita masuk bagian yang biasanya bikin orang angguk pelan sambil ngomong dalam hati. Iya juga ya. Karena di bagian ini gue bakal jelasin pelan-pelan dari logika umum yang sebenarnya lu udah tahu, tapi jarang lu pikirin dalam-dalam. Dan yang lebih penting, gue bakal tunjukin gimana kondisi ini ngehantam hidup lu tanpa lu sadar. Kita mulai dari sini dulu. Lu pasti pernah denger kalimat, gaji nggak naik, tapi harga naik terus. Kedengeran klise kan? Tapi kalau lu pecah logikanya, itu sebenarnya peringatan yang udah lu denger bertahun-tahun. Cuma lu anggap angin lalu. Karena apa? Karena manusia punya kecenderungan buat adaptasi diam-diam. Harga naik sedikit, lu tahan. Naik lagi, lu ngeluh doang. Naik lagi, lu nyesuaiin gaya hidup.
Sampai pada akhirnya, lu sendiri lupa kalau hidup lu berubah bukan karena keinginan, tapi karena keterpaksaan. Contohnya gampang banget. Lu ingat gak waktu bensin naik? Dalam hitungan jam, tarif ojek naik, ongkir naik, harga barang naik. Tapi gaji lu tetap segitu. Lu inget gak waktu harga telur sempet tembus angka yang bikin semua orang geleng-geleng? Satu komoditas naik, tapi efeknya nyebar ke mie ayam pinggir jalan, ke tahu isi, bahkan ke nasi padang favorit lu. Dan yang paling menarik, semua itu terjadi tanpa ada jeda waktu buat lu mikir. Itu baru satu aspek. Sekarang kita tarik lebih luas. Banyak perusahaan sekarang lagi ngejar efisiensi. Istilah kerennya, cost cutting. Artinya apa? Jam lembur dipangkas, rekrutmen ditahan, beberapa posisi digabung jadi satu. Dan yang lebih halus, target kerja diperbesar tanpa tambahan gaji. Lu mungkin ngerasain itu tanpa sadar. Kerjaan lu makin banyak, tapi slip gaji lu tetap kurus. Lu makin capek, tapi saldo lu nggak ikut gemuk. Lu makin sibuk, tapi hidup lu rasanya nggak maju. Dan ini bukan teori konspirasi. Ini fenomena yang terjadi dari 2020 hingga sekarang, ketika perusahaan dipaksa adaptasi sama dunia yang berubah terlalu cepat. Mereka survive? Iya. Tapi caranya? Dengan ngasih beban lebih ke karyawan. Tarik nafas dulu, karena setelah ini gua bawa lu ke gambaran yang sedikit lebih dalam dan mungkin gak nyaman. Lu sadar nggak kalau ekonomi yang bergerak lambat itu kayak efek domino? Ketika uang di perusahaan seret, uang di karyawan ikut seret. Ketika uang di karyawan seret, uang di rumah tangga ikut seret. Ketika uang di rumah tangga seret, UMKM ikut sepi. Dan ketika UMKM sepi, lapangan kerja makin sempit. Ini pola sistemik, yang bikin banyak orang akhirnya nyari alternatif lewat bisnis sampingan bukan karena ikutan tren, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain. Dan gue tahu lu pernah mikir gini, gue kerja kok bener, tapi kenapa hidup gue kerasa stagnan? Atau, buset, kerja keras gini kok tetap mepet? Jawabannya simpel tapi nusuk, karena sistem penghasilan lu sejak awal cuma punya satu kaki, kerjaan utama lu. Dan satu kaki nggak pernah bisa bikin lu berdiri kuat di tanah yang lagi goyang. Gue kasih contoh real yang lagi kejadian di kota-kota besar. Banyak karyawan yang sebenarnya punya gaji lumayan, tapi tetap nggak berani ambil cicilan rumah. Bukan karena mereka takut komitmen, tapi karena mereka tahu satu perubahan kecil di perusahaan bisa langsung ngegeser masa depan mereka. Ada juga yang sengaja ngurangin nongkrong, bukan karena pelit, tapi karena mereka mulai sadar uang itu harus dialihin ke kebutuhan yang lebih penting. Dan yang paling kerasa, orang-orang mulai mikir, kayaknya gue butuh tambahan deh. Tapi tambahan apa? Kapan mulainya? Gimana caranya? Dan apakah itu benar-benar bisa bantu hidup gue? Semua pertanyaan itu muncul bukan karena lu lemah, tapi karena lu waras. Karena lu sadar hidup berubah dan lu harus ikut gerak. Dan disinilah kejutan logisnya muncul. Kalau lu cuma ngandelin satu sumber penghasilan, lu sebenarnya lagi naruh seluruh masa depan lu di tangan satu pintu. Satu perusahaan, satu posisi, satu slip gaji. Sementara dunia di luar sana lagi bergerak pakai kecepatan yang nggak pakai rem tangan. Nah, di segmen berikutnya, barulah kita masuk ke inti judul video ini. Bukan teori, bukan mimpi. Gue bakal kasih lu ide usaha sampingan yang realistis, relevan, dan bener-bener menghasilkan untuk kondisi sekarang. Tapi itu nanti. Sekarang, lu cerna dulu bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang dari tadi lu tunggu. Bagian yang sesuai judul. Bagian yang biasanya jadi pembeda antara orang yang cuma paham masalah dan orang yang mulai gerak nyari jalan keluar. Tapi sebelum gue sebutin satu persatu, gue mau lu ngerti vibe-nya dulu. Kita bukan lagi hidup di era di mana usaha sampingan itu cuma buat orang kreatif, orang pinter jualan, atau orang yang punya modal. Sekarang, bisnis sampingan itu udah kayak sabuk pengaman di mobil. Lu mungkin gak selalu butuh, tapi kalau suatu hari rem mendadak kejadian, lu bakal bersyukur sabuk itu ada. Dan gue bakal kasih lu ide usaha yang bener-bener sekarang lagi ngasih cuan. Bukan teori, bukan cuma manis di TikTok, tapi yang karyawan Indonesia beneran lakuin dan terbukti menghasilkan. Kita mulai dari yang paling sederhana. Lu pasti sadar, era belanja online itu udah nyerap seluruh gaya hidup kita. Dari pesan kopi sampai beli kasur, semua lewat layar HP. Dan di balik itu semua, ada jutaan transaksi yang butuh pengirim paket, reseller, dropshipper, admin jualan, dan produk kecil-kecilan yang gampang dijual. Banyak karyawan mulai masuk ke ranah ini karena nggak makan waktu. Kerjaannya bisa sebelum tidur, jam makan siang, atau pagi sebelum berangkat kerja. Lu tinggal ambil barang ringan, akrilik dekorasi, pouch, aksesoris, barang rumah tangga kecil, dan jual.
modal nggak gede, risiko kecil, dan permintaannya stabil. Terus ada satu hal yang mungkin lu nggak sadar. Orang Indonesia butuh konten setiap hari. Semua bisnis, dari kecil sampai gede, hari ini harus tampil di media sosial. Dan karyawan yang ngerti sedikit editing, sedikit desain, sedikit nulis caption, bisa langsung ngisi celah ini. Banyak kantor kecil rela bayar 300-800 ribu per konten batch mingguan. Kecil, coba kaliin 4 klien. Tiba-tiba jadi setara setengah gaji kantor. Dari rumah, tanpa macet, tanpa lembur. Lalu, ada satu fenomena menarik yang makin naik. Jasa nitip belanja. Gua tahu kedengerannya receh. Tapi coba lu lihat akun-akun jasa titip, barang luar negeri, barang diskon, mall tertentu. Mereka cuma datang, foto barang, nawarin, kirim. Keuntungan mereka datang dari fee dan selisih kecil. Dan tahu nggak? Banyak dari mereka itu karyawan. Yang gerak di hari libur doang. Tapi penghasilannya bisa ngalahin mereka yang jual barang modal besar. Sekarang kita geser dikit ke bidang makanan. Di kota-kota besar, tren frozen food rumahan meledak. Kenapa? Karena orang sibuk, nggak sempet masak, tapi tetap pengen makan enak. Dan banyak karyawan yang tiap malam masak batch kecil, packaging rapi, masuk freezer, dijual weekend. Cuan bersihnya seringkali lebih besar dari makan malam fancy yang mereka skip. Ada juga yang main di ranah skill kecil, tapi repeat order tinggi. Kayak servis AC mini rumahan, tambal sepatu, perbaikan kecil furniture, atau jasa bersihin gudang. Lu kira siapa pelakunya? Banyak dari mereka karyawan yang dapat skill itu dari hidup sehari-hari. Dan akhirnya sadar, ini bisa jadi duit juga ya. Terus ada yang lebih modern, micro-mentoring. Ini kebiasaan baru yang tumbuh setelah pandemi. Orang mau belajar cepat, nggak mau ikut kelas mahal. Mereka cukup bayar 30-80 ribu buat ngobrol 20 menit sama orang yang ngerti hal tertentu. Bikin CV, belajar Excel, belajar presentasi, belajar ngatur uang, bahkan belajar ngomong pas interview. Lu pikir ini remeh? Coba kaliin kalau seminggu ada 7 orang yang butuh. Itu udah ngebayar listrik rumah. Dan satu yang paling tinggi potensinya, jasa jadi operator iklan. Iklan kecil, lokal, UMKM. Bukan agensi gede, cuma UMKM yang mau iklan 20 ribu sampai 100 ribu per hari. Mereka butuh orang buat optimasi. Banyak karyawan belajar sedikit, ambil klien lokal, dan dalam 2 bulan, income sampingannya ngalahin gaji utama. Gua ngomong gini bukan buat ngasih angan-angan. Gua ngasih gambaran biar lu bisa ngeliat diri lu sendiri di salah satu peluang ini. Bukan semuanya cocok, nggak semua bisa jalan barengan. Tapi pasti ada satu yang kena ke lu, yang sesuai ritme hidup lu, yang bisa lu mulai tanpa drama. Karena bisnis sampingan itu bukan soal modal, bukan soal keberanian doang, tapi soal nemuin potongan hidup lu yang bisa diubah jadi pemasukan. Dan gua ngomong ini pakai nada tegas karena gua pengen lu bener-bener ngerasain kenyataannya. Kalau lu nggak mulai dari sekarang, lu bakal makin ketekan. Dan bukan karena dunia kejam, tapi karena dunia nggak nunggu lu siap. Oke, kita sampai di ujungnya. Dan gua mau lu denger ini dengan kepala dingin tapi hati yang kebuka lebar. Karena bagian ini bukan cuma kesimpulan. Ini alarm halus yang harusnya bikin lu berhenti hidup dengan autopilot. Gua bilang dari awal, bahaya belum selesai. Dan bukan bahaya yang bikin lu harus panik atau gemetar ketakutan. Justru sebaliknya, bahaya terbesar itu adalah diam. Diam ketika hidup lu jelas-jelas berubah. Diam ketika harga naik, kerjaan makin numpuk, tapi penghasilan lu tetap. Diam ketika orang lain udah mulai nyari jalan keluar dan lu masih bilang, nanti aja. Gue ibaratkan hidup kita kayak naik perahu kecil di laut yang ombaknya pelan, tapi pasti. Bukan badai, bukan tsunami, tapi ombak yang tiap 5 menit makin tinggi 1 senti. Lu gak kerasa sampai lu sadar airnya udah masuk ke perahu. Dan saat itu terjadi, udah telat buat bilang, gue siap. Makanya dari awal sampai dini, gue bawa lu muter pelan. Bukan biar lu takut, tapi biar lu sadar. Karena kesadaran itu jauh lebih mahal dari modal bisnis manapun. Jadi apa yang harus lu lakuin setelah video ini? Gue jawab dengan jujur dan lugas. Lu harus berhenti hidup pakai satu kaki. Lu harus mulai bangun satu sumber penghasilan tambahan, sekecil apapun. Biar lu punya penopang kalau satu hari kerjaan utama lu goyang. Lu harus mulai sekarang, bukan nanti. Karena nanti itu kata yang paling sering bikin orang nyesel.
Dan jangan kebanyakan mikir mana yang paling cuan. Yang harus lu tanya ke diri sendiri adalah, yang mana yang gue bisa mulai tanpa nunggu sempurna? Karena dunia hari ini bukan tentang siapa yang paling jenius, tapi siapa yang paling dulu bergerak. Kalau lu udah denger sampai sini, berarti lu beda. Lu bukan penonton biasa yang cuma denger, angguk, terus lupa. Lu orang yang siap melangkah. Dan langkah pertama lu sederhana. Ambil satu ide tadi. Mulai kecil, mulai pelan, mulai hari ini. Dan besok, lu bakal hidup dengan rasa aman yang gak bisa dibeli orang yang masih berharap gaji jadi satu-satunya penyelamat. Ini bukan akhir, ini fondasi. Dan kalau lu mau kita bahas bisnis sampingan yang paling cocok untuk usia 20-an, 30-an, atau 40-an, tinggal bilang. Perjalanan lu baru mulai.